mungkin memang harus melewati hal-hal seperti itu gitu, karena waktu itu memang pada dasarnya kan ya kita nggak Itu tahu. maksudnya memang nggak direstui sama apa gimana? Wah, saya kalau dibilang nggak direstui juga kurang-kurang gitu tahu ya. Tapi mungkin itu kan biasalah, mungkin sering juga terjadi pada ibu-ibu lain yang ingin sekali menjaga anaknya gitu kan. Itu menurut saya normal gitu, dan menurut saya itu. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi Cek dan Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti Indonesia. Masih dalam suasana Natal dan menyambut tahun baru, Cek dan Cek menggelar polling artis paling oke di tahun 2002 versi Cek dan Cek. Anda dapat memilih dan menentukan sendiri siapakah artis paling oke di tahun 2002. Dan untuk edisi kali ini pertanyaan pollingnya adalah, siapakah pasangan artis yang paling oke di tahun 2002? Nah pemirsa, tetaplah bersama saya Ade Herlina selama 30 menit ke depan untuk mendapatkan informasi selebriti dalam sajian khas Cek dan Dicek. Dan kini langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Pernikahan artis Dominic Sandra dan Reza Aryo Bimo pada awalnya tidak berjalan mulus. Selain beda agama, penampilan Monik yang berkepala botak sempat menjadi masalah. Natal tahun ini terasa berbeda bagi sejumlah pasangan artis pengantin baru. Meski kikuk, namun mereka mengaku telah menemukan makna Natal yang sesungguhnya. Lahir, jodoh, dan mati sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Sepanjang tahun 2002, dunia artis Indonesia sempat berduka karena kepergian sejumlah artis. Kaleidoskop Cek dan Cek kali ini akan menceritakan kilas balik tentang mereka. Pemirsa, setelah melewati pasang surut, perjalanan cinta Dominic Sandra dan Reza Aryo Bimo yang juga anggota grup band Bragi akhirnya berlabuh juga di pelaminan. Jauh sebelum itu, mereka harus menghadapi berbagai cobaan dan kendala baik dari pihak keluarga maupun dari diri mereka sendiri. Untuk mengetahui perjuangan mereka hingga sampai ke sebuah rumah tangga, kita simak perjalanan cinta mereka. Jika seorang wanita cantik memutuskan untuk memangkas habis seluruh rambutnya hingga botak total, pasti karena ada alasan tertentu di belakangnya. Namun justru karena kebotakan Dominic Sandra itulah yang membuat hubungannya dengan Reza Aryo Bimo atau yang biasa dipanggil Echa pada awalnya tersendat-sendat. Pihak keluarga Echa tak terlalu berkenan dengan penampilan Monik. Sebaliknya Echa mengaku keberanian Monik untuk tampil dengan kepala pelontos di muka umum bahkan di depan kamera TV yang membuatnya langsung jatuh cinta. Cewek tuh mesti unik kali buat gue ya. Cewek botak, cantik, ya pengen tahu aja gitu kayak apa sih sebetulnya nih orangnya gitu. Ternyata pas udah tahu ya mungkin dari sifat-sifatnya yang rada-rada keibuan kali ya. Namun proses pacaran mereka ternyata tak semulus yang dibayangkan. Penampilan Monik yang unik dan perbedaan agama di antara mereka membuat keluarga kedua belah pihak segera bereaksi. Ada aturan di rumah aku mungkin yang, kalau pulang jangan terlalu malam atau mungkin, perginya weekend aja. Mungkin aku ada saat-saat yang, "Ah, tapi kan hari Senin mau pergi." Kadang, "Ah, nggak boleh," gitu. Mungkin, contoh seperti itu gitu. Nah, mungkin aku pikir, "Ah, gue udah gede harusnya bisa aja gitu. Nah, yang kayak gitunya akhirnya ya ya aku bisa ngerti ngerti ngerti, akhirnya ya memang kebayang di mana-mana ya, anak ngalah, memang bukan anak ngalah, maksudnya ya orang tua pasti ada benernya gitu. Ya akhirnya ya aku bisa ngeliat gitu, caranya berubah dan ternyata akhirnya orang tua aku juga mau mau apa, maksudnya yang tadinya keras juga mau mulai ini juga gitu loh, mulai apa ya, mulai iya betul, mulai lunak. Bahkan reaksi-reaksi keras dari berbagai pihak tadi sempat membuat hubungan mereka putus sambung beberapa kali. Echa malah mengaku hampir menyerah. Nyerah juga ya sebetulnya gitu, sebetulnya. Tapi mungkin ada pendekatan juga dari keluarga saya. Terus mungkin hati saya juga akhirnya apa ya, yang tadinya segitu kerasnya saya akhirnya apa, luntur juga gitu. Ya ya akhirnya happy ending.
mungkin memang harus melewati hal-hal seperti itu gitu, karena waktu itu memang pada dasarnya kan, ya kita nggak Itu tahu. maksudnya memang nggak direstui sama pasangan. Wah, saya kalau dibilang nggak direstui juga kurang gitu tahu ya. Tapi mungkin itu kan, biasalah mungkin sering juga terjadi pada ibu-ibu lain yang ingin sekali menjaga anaknya gitu kan. Itu menurut saya normal gitu, dan menurut saya itu mungkin yang saya pikir-pikir sebetulnya baik banget gitu ya. Kalau mungkin saya ketemu cewek yang terlalu mudah gitu, "Oh ya gini gini gini," akhirnya pun nggak jadi juga. Tapi akhirnya yang harus melewati masa-masa, "Oh lu," misalnya dia dilarang, "nggak boleh pergi sama lu ini," itu kan hanya kekhawatiran seorang ibu terhadap anaknya yang menurut saya pada akhirnya itu memang benar sebetulnya gitu. Akhirnya setelah hampir 2 tahun bersusah payah mempertahankan hubungan mereka, pada tanggal 24 September 2000, keduanya resmi menikah di Jakarta. Namun sebelumnya Monik lebih dahulu pindah agama mengikuti Echa dan menjadi mualaf. Aku juga nggak mau kalau aku pindah bener-bener 100% cuma karena aku mau kawin gitu loh. Aku aku belajar dulu, aku cari tahu dulu walaupun mungkin aku belum tahu 100% detailnya kayak apa, tapi seenggaknya aku tahu ada bayangannya lah gitu, aku ngerti gitu, ini ajarannya seperti apa, prosesnya apa, segala macam. Kalau dilihat gitu ya nggak terlalu sulit juga gitu, karena sebagian dari keluarga Monik itu kan Islam juga, banyak yang Islam gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit sih kalau dilihat. Ada pesan dari mama aku gitu, dia bilang dia nggak mau kalau aku pindah hanya karena aku mau kawin. Dia Oh, bilang, sampai gitu ya. karena dia bilang banyak kejadian, banyak sekali yang pindah hanya karena dia mau kawin, malah nanti akhirnya dia bingung. Maksudnya bingung ya, itu kan jadi pegangan hidup kita gitu. Itu orangnya akan bingung, nggak punya pegangan hidup, bingung aja jadi malah dia nggak mau seperti itu. Tapi kalau memang saya udah yakin, saya pindah dengan ya benar-benar saya yakin, silahkan, itu udah terserah kamu udah besar gitu. Malah pesan seperti itu gitu, nggak mau asal pindah. Kini dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama Raken Aryo Seto Joyo Hadi Kusumo. Bahkan saat ini Monik sedang mengandung anak kedua mereka yang sudah berjalan 6 bulan. Dengan kesibukan mereka meniti karir di dunia hiburan, tidakkah mereka kesulitan membagi waktu untuk keluarga? Sebisa mungkin weekend gitu ya, akhir pekan ya, ada kita pilih aja, kalau nggak Sabtu Minggu itu waktu khusus gitu buat anak gitu ya, buat keluarga dan anak. Kalau aku mungkin dulu mikirnya harus lama dong waktu sama anak kita, tapi lama-lama aku lihat kayaknya nggak perlu lamanya ya, tapi mungkin lebih kualitasnya gitu. Mungkin kayak pagi sebelum berangkat kerja dia dibangunin sama si Rakin, sempat main, mungkin yang hanya setengah jam tapi main gitu, bukan yang seharian tapi mungkin Ecanya sibuk ngapain, Rakinnya sibuk sendiri gitu loh. Jadi aku ngeliatnya itu aja. Setelah lebih 2 tahun menikah dan berhasil melewati berbagai kendala, masih adakah obsesi yang ingin mereka wujudkan dalam rumah tangga mereka? Tahap demi tahap ya, Semoga bisa lebih semoga baik. bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik. Pemirsa, bagi Pragawati Koming serta pembawa acara Indie Barens, Natal tahun ini merupakan Natal pertama mereka bersama sang suami. Tentu saja ada hal-hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Natal tahun lalu mereka masih menjadi tamu di rumah pasangan masing-masing. Namun tahun ini setelah resmi menikah mereka menjadi tuan dan nyonya rumah ketika para tamu datang bernatalan ke tempat mereka. Pernikahan seringkali menuntut konsekuensi yang tidak sedikit dari masing-masing pasangan. Demi keharmonisan rumah tangganya yang baru, Koming bahkan memutuskan untuk pindah agama dan mengikuti agama suaminya. Maka tahun ini menjadi perayaan Natalnya yang pertama. Seperti apa perasaannya? Rasanya seneng banget gitu loh. Terus saya harus mikirin, aduh di Natal ini saya mau melakukan apa ya. Bener loh, secara nggak langsung itu saya mikirin gitu, mau ngapain ya nanti Natal gitu. Karena saya belum terbiasa. Berbeda dengan Indie Barens, meskipun tahun ini untuk pertama kalinya ia merayakan Natal bersama Benny sang suami, namun Indie merasakan adanya kebahagiaan yang lebih lengkap. Tahun lalu saya di sini sebagai tamu.
bersilaturahmi, ya kan kayak hari raya kita kan pasti datang ke rumah temen gitu. Tahun lalu saya mungkin, ke sini cuman sebagai teman dekatnya Beni yang memberikan ucapan Natal sama keluarganya Beni, terutama orang tuanya.